Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial yang diampu oleh Ibu Hikmah Muftiana, SIKOM, MA. Dengan judul Efektivitas dakwah YouTube Ustadz Khalid Basalamah dalam memajukan generasi Islam milenial Kecamatan Siak Kecil. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Munir Mulkhan dalam bukunya Ideologis Gerakan Dakwah, bahwa dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan dan seluruh umat manusia dalam hal konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia, yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Berdakwah dengan menggunakan media sosial adalah salah satu cara terbaru yang unik, bahkan bisa dikatakan efektif. Salah seorang ustadz yang memanfaatkan media sebagai tempat untuk berdakwahnya yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Beliau adalah salah satu ustadz yang memanfaatkan media, yakni media YouTube. Beliau juga salah satu bagian dari ustadz kondang dan populer masa kini yang digemari oleh beberapa kalangan, di antaranya adalah kalangan orang tua, kalangan dewasa, dan juga dari kalangan anak muda. Ustadz Khalid Basalamah merupakan salah satu ustadz Indonesia yang rajin menyebarkan ajaran Islam baik di media maupun secara langsung dari tempat A ke tempat B. Beliau mempunyai nama lengkap Khalid Z. Abdullah Basalamah. Beliau lahir di Makassar pada tanggal 1 bulan 5 1975. Beliau adalah ustadz yang berpendidikan tinggi hingga S3. Yang pertama, beliau menyelesaikan studinya di Universitas Madinah, S1. Yang kedua, beliau menyelesaikan S2-nya di Universitas Muslim Indonesia. Dan yang terakhir, beliau menyelesaikan S3-nya di salah satu universitas yang ada di Malaysia, yakni di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Ustadz Khalid Basalamah menduduki peringkat yang keempat dari jumlah subscriber terbanyak dari ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Dan beliau adalah pendakwah yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan dakwahnya. Halal dan haram tetap dikatakan sesuai pedoman Al-Quran dan hadis serta pemahaman para ulama terdahulu. Dapat kita lihat cara penyampaian pesan dakwahnya pun tenang, tegas, dan sangat memotivasi, sehingga dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh audien. Tak heran juga dakwah beliau banyak peminatnya. Tak hanya itu, beliau tidak terlepas dari yang namanya tuduhan negatif dan hinaan yang disematkan kepada beliau. Tapi beliau tak pernah membalasnya sama sekali. Poin yang ke-B yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa generasi milenial berantusias mengikuti kajian Ustadz Khalid Basalamah? Yang kedua, apa yang menarik dari kajian Ustadz Khalid Basalamah? Poin ke-C yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui mengapa generasi milenial berantusias mengikuti kajian Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang menarik dari kajian Ustadz Khalid Basalamah. Poin yang ke-D yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian yang pertama untuk dapat mengetahui perubahan masyarakat setelah mengikuti kajian Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pertimbangan masyarakat dalam mengambil sebuah ilmu agama dari seorang ustadz. Poin ke-E yaitu landasan teori. Yang pertama, definisi dakwah. Dakwah dapat dipahami secara bahasa, yaitu berasal dari kata da'ah yang bermakna sebagai sebuah permintaan untuk melakukan suatu perkara, seperti halnya mengajak seseorang untuk melaksanakan perintah sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya, yang bermakna sebagai bentuk permintaan agar orang tersebut mengerjakan amalan tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu efektivitas dakwah. Manifestasi dakwah Islam dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kaitannya dengan kehidupan
pribadi dan sosial. Dalam hal ini, dakwah Islam akan senantiasa dihadapkan oleh kenyataan realitas sosial yang mengitarinya. Maka untuk menyikapi hal tersebut, dakwah Islam paling tidak diharapkan berperan dalam memberikan output terhadap masyarakat, dalam arti memberikan dasar filosofi, arah dan dorongan untuk membentuk realitas baru yang lebih baik. Yang ketiga yaitu strategi komunikasi dakwah. Strategi ditentukan oleh kondisi objektif komunikan dan keadaan lingkungan pada saat proses komunikasi tersebut berlangsung. Dalam kegiatan dakwah, maka hal-hal yang mempengaruhi sampainya pesan dakwah ditentukan oleh kondisi objektif objek dakwah dan kondisi lingkungannya. Sedangkan masalah isi atau substansi pesan ditentukan oleh beberapa jauh relevansi atau kesesuaian isi pesan tersebut dengan kondisi subjektif komunikan, yaitu needs atau kebutuhan atau permasalahan mereka. Yang keempat yaitu media sosial atau sosial media. Kehadiran situs jaring sosial networking site atau disebut dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Skype merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang cyber. Yang kelima yaitu generasi milenial. Selain psikologi, Jen Tweng, seorang ahli demografi bernama William Strauss, dan Neil Howe, yaitu pencetus dari istilah milenial, mendefinisikan milenial sebagai anak-anak yang lahir di tahun antara 1982 hingga 2004. Yang selanjutnya yaitu ada poin F, penelitian terdahulu, yang saya ambil dari jurnal dengan nama penulis Ratna Dwi S. Tuningtyas dengan judul Strategi Komunikasi Dakwah pada Kalangan Milenial di Era Modernisasi. Metode dalam melakukan penelitian ini yaitu kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena. Yang selanjutnya yaitu ada Aziz Setia Nur Rahman dengan judul Strategi Dakwah Digital Meningkatkan Viewers di Channel YouTube Jedan Nulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kualitatif. Yang ketiga ada Taufik Nur Aziz dengan judul YouTube sebagai Media Dakwah Pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan penelitian perpustakaan atau riset. Penelitian ini lebih banyak berdialog dengan buku-buku, arsip-arsip dokumen tua, jurnal, dan catatan. Yang selanjutnya yaitu ada Panji Putra Arianto dengan judul Podcast sebagai Media Dakwah di Era Pandemi, dengan metode penelitian studi pustaka, yaitu pemecahan masalah dengan kajian kritis terhadap sumber bacaan. Yang selanjutnya yaitu ada Saifuddin Abdul Muhid dengan judul Efektivitas Pesan Dakwah di Media Sosial terhadap Radialitas Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan beragam sumber dari jurnal, artikel, serta buku-buku. Yang selanjutnya itu ada Fadli Usman dengan judul Efektivitas Pengguna Media Online sebagai Sarana Dakwah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Yang selanjutnya yaitu ada poin G, yaitu konsep operasional. Konsep operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian. Ada indikator yang pertama ada dakwah, ya, indikator yang kedua itu ada generasi milenial, yang ketiga yaitu media sosial.
Dan subindikator yaitu definisi berdakwah, tujuan berdakwah. Subindikator yang kedua yaitu definisi generasi milenial. Yang definisi subindikator yang ketiga yaitu definisi media sosial dan fungsi media sosial. Poin ke-H yaitu ada lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama lokasi penelitian. Lokasi penelitian di akun media sosial pribadi Ustadz Khalid Basalamah dan juga dikombinasikan dengan melakukan wawancara langsung dengan objeknya. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian kurang lebih 2 bulan sejak pemberian tugas. Poin ke-I yaitu subjek dan objek penelitian. Yang pertama subjek penelitian, sebuah titik perhatian dari suatu penelitian yang menjadi subjek utamanya adalah sosok Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua ada objek penelitian. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek yang menjadikan penelitian ini adalah generasi milenial. Poin ke-J yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, dan informasi yang diperoleh nantinya akan ditulis, direkam atau di video, kemudian dikumpulkan menjadi satu data dan dijadikan sebuah data penting. Yang kedua yaitu ada observasi. Ya, metode pengumpulan data dengan cara observasi adalah dengan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Poin yang terakhir yaitu poin K, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses pengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Baik, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.